Shalom semuanya. Kita bersyukur malam hari ini kita adalah orang-orang merindukan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Malam hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kesempatan yang luar biasa Tuhan mempertemukan kami kembali di tempat ini, pemuda-pemudi Tuhan, untuk beribadah kepadamu, dan kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kuasalah setiap pikiran, hati, bahkan seluruh hidup kami. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya, bahkan ibadah hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Ya. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Amin. Baik, kita akan melanjutkan tema kita pada malam hari ini, yaitu terangilah pelita yang tak akan padam. Ini masih berkaitan dengan perintah Tuhan untuk membangun kemah suci di padang gurun. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang Israel untuk membangun kemah suci di padang gurun, dan kita tahu bahwa ketika Tuhan memerintahkan itu, Tuhan memberikan cara untuk membuat bait suci, kemah suci itu dengan cara Tuhan itu dengan secara terperinci Tuhan kasih. Harus pasang ini, itu, ini harus berapa hasta, dan berbagai macam Tuhan perintahkan untuk membangun kemah suci. Dan hari ini kita akan mempelajari sama-sama, yaitu terangilah pelita yang tak akan padam. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan yang minggu lalu, yang kita sudah dengar bagaimana Tuhan menjadi jalan bagi kita, Tuhan sendiri melalui hidupnya telah mempertemukan kita kembali dengan Allah melalui dirinya, melalui tabir yang terbelah itu, yang membuka jalan agar kita bisa kembali bertemu dengan Allah. Dan kita lihat bahwa bait suci di mana Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kemah suci, membangun bait suci di tengah-tengah umat Israel, di mana bait suci adalah tempat kudus yang terpilih dari dunia, tempat di mana umat Allah, yaitu bangsa Israel yang terpilih itu menyembah Allah, merasakan kehadirannya di tengah-tengah padang gurun. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membangun kemah suci, di situ artinya bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih. Bangsa yang Tuhan bawa mereka keluar dari tempat perbudakan dari Mesir ke tempat
perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan juga kepada keturunan mereka. Jadi ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membangun kemah suci, walaupun Tuhan sendiri yang menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, selama dalam perjalanan, bukan hanya tiang awan dan tiang api saja yang melambangkan kehadiran Tuhan, namun Tuhan juga minta mereka di tengah-tengah umatnya, bangsa Israel, Tuhan mau hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan mau ada di tengah-tengah umatnya bangsa Israel, agar mereka melihat bahwa ternyata benar ada Tuhan yang menuntun kami keluar dari tanah Mesir. Bangsa-bangsa melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Bangsa-bangsa lain yang mendengar bahwa bangsa Israel yang telah dipilih Tuhan, benar-benar Tuhan mengawal mereka secara pribadi, Tuhan menuntun mereka sampai akhirnya mereka memasuki tanah Kanaan. Dan kita juga tahu bahwa bait suci adalah tempat di mana umat Allah beribadah. Mereka dikuduskan, mereka dikhususkan agar mereka benar-benar beribadah di hadapan Tuhan. Demikian juga kita, di mana firman yang minggu lalu, jalan hidup melalui tabir ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kitab suci mengatakan bahwa tabir terbelah menjadi dua, yang artinya bahwa sesuatu yang memisahkan kita antara manusia yang berdosa dengan Allah, kita yang tidak menemukan jalan keluar, kita yang tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Namun melalui dirinya sendiri, melalui tabir, melalui dirinya yang harus mati di atas kayu salib, berkorban untuk saya dan saudara, sehingga kita bisa melalui dirinya sendiri yang membuka jalan agar kita bisa kembali bertemu dengan Tuhan. Dan mungkin banyak orang juga yang sampai sekarang mengatakan bahwa ada jalan lain selain Yesus Kristus itu sendiri. Ada cara lain kita bisa diselamatkan. Dan kita yang mengetahui kebenaran bahwa tidak ada cara lain, atau tidak ada solusi lain, atau tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Tidak ada cara lain untuk kita bisa diselamatkan. Tidak ada seberusaha apapun kita, sekuat apapun kita berusaha. Dengan usaha manusia kita tidak dapat kembali kepada Tuhan. Mungkin banyak orang yang mengatakan dengan kekayaan aku, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak demikian. Namun hanya melalui dirinya sendiri, Yesus Kristus yang berkorban di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dia membuka jalan itu yang menghalangi kita, dosa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dia telah menyucikan kita, membebaskan kita, dan melepaskan kita. Dan dia sendiri yang menjadi jalan agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Melalui dirinya sendiri yang membuka jalan agar kita kembali kepada Tuhan. Melalui dirinya sendiri telah menebus kita, memerdekakan kita dari dosa dan hukum maut. Dan kita menyadari bahwa secara pribadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kuasa setan. Secara pribadi kita tidak bisa bebas daripada dosa. Secara pribadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri selain daripada Dia yang benar-benar mati di atas kayu salib dan mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Dia adalah imam besar Maha Agung. Dan kita lihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh mereka untuk membangun kemah suci di padang gurun, ketika Tuhan menyuruh umatnya untuk membangun kemah suci, teman-teman masih ingat gak siapa yang bisa masuk ke dalam kemah suci? Harun, hanya seorang imam yang benar-benar dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan yang bisa masuk ke dalam tempat Maha Kudus.
bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dan orang-orang Israel tidak langsung menerobos masuk begitu saja ke ruang Maha Kudus, tidak. Hanya imam besar yang telah dipilih oleh Tuhan. Dia yang masuk berapa kali dalam setahun? Sekali dalam setahun memasuki ruang Maha Kudus, berbicara dengan Allah. Apakah saat ini kita sekali dalam setahun atau sekali dalam 1 bulan kita ngobrol bersama Tuhan? Atau sekali dalam 1 minggu kita berbicara dengan Tuhan? Tidak kan? Justru setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit kita ngobrol bersama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan. Kita tidak sama lagi seperti hanya seorang imam atau seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan yang memasuki tempat yang dikhususkan Tuhan untuk berbicara dengannya, tidak. Tapi melalui dirinya sendiri Yesus Kristus menyucikan kita, menebus kita sehingga kita bisa datang. Dengan sendirinya kita datang di hadapan Tuhan, berdoa setiap hari. Kita tidak berdoakan satu minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kita bukan orang seperti itu. Ya itu dulu. Namun sekarang kita telah menjadi anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah yang datang di hadapan Tuhan kapan saja. Tuhan selalu membuka tangan untuk saya dan saudara. Kapan saja Tuhan selalu menerima saya dan saudara. Tapi bagaimana setiap hari saya selalu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari saya selalu melakukan dosa. Apakah masih bisa saya datang di hadapan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan ketika kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Ia yang adil akan mengampuni saya dan saudara. Amin. Sehingga setiap hari kita punya waktu secara pribadi untuk datang di hadapan Tuhan. Memiliki komitmen karena Tuhan mau saya dan saudara tetap berada di dalam Dia. Ia yang telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan Ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kita lihat bahwa dulu orang-orang mempersembahkan korban dulu, mempersembahkan hewan dulu, domba atau kambing, agar dosanya bisa diampuni. Namun sekarang melalui kita tidak membunuh hewan dulu. Tapi kalau di tempat saya di Sumba itu masih pakai seperti membunuh hewan dan mengorbankan hewan untuk memuja yang mereka sembah, istilahnya memuja roh-roh orang mati. Jadi mereka itu membunuh kerbau, kuda, babi, dan berbagai macam. Mereka mempersembahkan itu untuk nenek moyang, bahkan orang yang sudah meninggal. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang, itu kalau di Sumba ya. Tapi kita yang mengetahui kebenaran Tuhan, bahwa Yesus Kristus sendiri telah 1 kali mati di atas kayu salib, dan selamanya untuk menyucikan saya dan saudara, bukan lagi dengan mengorbankan hewan atau apa segala macam untuk menghapus dosa kita, namun melalui dirinya sendiri, melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib, telah menyembuhkan saya dan saudara, telah memulihkan saya dan saudara, dan telah membebaskan kita daripada dosa. Sehingga hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita bisa menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan cara kita tidak bisa melepaskan diri kita daripada dosa. Namun oleh karena Yesus Kristus sendiri, Dia membuka jalan agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya juga melihat di YouTube ada yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan.
orang-orang harus mengikut Dia. Dia adalah Tuhan yang dikirim untuk menyelamatkan orang, menganggap dirinya Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Jadi dia menyuruh orang-orang untuk mengikut Dia, yang seharusnya tidak demikian. Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita mengerti benar bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain yang membuat kita diselamatkan. Dan kita menyadari benar bahwa hanya satu-satunya Allah yang hidup. Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi jalan agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini di mana Tuhan Allah memberikan firman-Nya agar bangsa Israel membangun kemah suci. Di mana kemah suci gambaran Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Dia menyuruh mereka untuk membangun kemah suci. Juga Tuhan sendiri mengatakan bahwa di dalam Keluaran pasal ke-25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan kita lihat bagaimana bangsa Israel dari mereka keluar dari tanah Mesir, masih ada hal-hal yang terikat di dalam diri mereka, penyembahan berhala dan berbagai macam. Dan memang mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Namun kenapa Tuhan masih mau tinggal dengan orang-orang berdosa? Kenapa Tuhan masih mau tinggal di tengah-tengah mereka? Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang benar-benar menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa-bangsa lain, menunjukkan kuasa-Nya kepada umat pilihan-Nya, bahwa sedetik pun Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Juga hidup saya dan saudara, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Namun yang sering meninggalkan Tuhan adalah siapa? Saya yang terus meninggalkan Tuhan. Saya yang terus lupa kepada Tuhan. Saya yang tidak punya waktu kepada Tuhan. Saya yang tidak mengingat Tuhan. Yang walaupun Tuhan sama sekali, sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan setiap hari yang harus kita syukuri bahwa sekalipun kita selalu meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekalipun saya dan saudara melupakan Tuhan, Dia Allah yang selalu berbicara dengan kita, Dia Allah yang selalu tidak pernah menyerah di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia selalu membuka tangannya agar kita selalu datang di hadapan Tuhan. Kemah suci menjadi simbol di mana Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya, umat pilihan-Nya, dan oleh kasih karunia-Nya, Ia menuntun umat-Nya, bangsa Israel, mereka datang di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyuruh mereka membangun bait suci, kemah suci, Tuhan di situ ada berbagai macam peralatan yang ada di dalam kemah suci. Kira-kira apa saja yang teman-teman tahu tentang peralatan yang ada di dalam kemah suci? Ada kaki dian, ya, kandil emas, terus ada tabut perjanjian, dan menurut teman-teman semua peralatan ini melambangkan apa? Ya, melambangkan Yesus Kristus. Dan kita lihat arti dari semua peralatan yang ada di sini. Untuk pagar kemah suci, di situ pagar kemah suci melambangkan kekudusan yang dibedakan dari dunia, yang memisahkan antara tempat kudus dan tempat yang tidak kudus. Juga Tuhan telah memanggil kita melalui Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita hidup berbeda dari dunia. Juga pintu kemah suci yang melambangkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan, seperti yang di dalam
Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi pintu kemah suci kan itu hanya ada satu atau ada dua pintu kemah suci? Hanya satu. Jadi pintu kemah suci itulah hanya satu yang melambangkan bahwa hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi satu-satunya jalan agar kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Juga mezbah korban bakaran melambangkan pengampunan atau melalui Yesus Kristus yang telah menebus kita daripada dosa. Dan dari semua peralatan ini, baik itu bejana pembasuhan yang melambangkan penyucian oleh darah Yesus Kristus, juga kandil di mana Yesus Kristus yang menjadi terang. Sepertinya ini agak salah ininya. Juga ada roti sajian yang melambangkan Kristus sebagai roti hidup. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Dia telah menjadi terang bagi kita orang yang berdosa. Yesus Kristus datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Menebus kita. Ia menjadi terang, ia menjadi roti hidup agar kita bisa hidup di hadapan Tuhan Allah itu sendiri. Juga ada mezbah ukupan di mana doa-doa umat kudus yang dinaikkan di hadapan Allah. Dan juga ada tabut perjanjian yang melambangkan di mana di situ lambang hadirat Allah dan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Tabut perjanjian, tempat untuk kita bertemu dengan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa semua peralatan yang ada di dalam bait suci ini melambangkan Yesus Kristus itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi Yesus Kristus yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan itu, telah datang ke dalam dunia, dan diam di mana? Di antara kita. Dan saat ini ada di mana? Ada di hati saya dan saudara. Kenapa dia harus meninggalkan tempatnya yang tinggi, tempatnya yang mulia, tempat yang terhormat, dan harus datang ke dalam dunia? Di tengah-tengah orang berdosa, dia harus mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Kasih Allah yang besar itulah yang membuat dia datang ke dalam dunia untuk menebus saya dan saudara. Sehingga Yesus Kristus itulah yang datang ke dalam dunia. Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah yang menyertai saya dan saudara. Dan menyertai saya dan saudara sampai akhir. Yang mengawal hidup saya dan saudara sampai akhir. Dia memelihara hidup saya dan saudara. Dan sampai akhir dia menyertai saya dan saudara. Dan berkat penyertaan ini yang harus kita nikmati setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan setiap hari kita selalu membangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Setiap hari kita menjadi pelita yang tidak pernah padam. Apapun yang terjadi, proses apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, tetaplah kita melihat, memandang Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sesuai judul kita hari ini, nyalakan lampu yang tak akan padam. Dan kita lihat bagaimana di dalam Kejadian pasal yang ke-1 itu, di mana Tuhan Allah menciptakan terang untuk mengatasi kegelapan. Dan terang pertama yang muncul saat Allah menciptakan dunia ini. Namun terang itu manusia yang berada di dalam kegelapan oleh karena dosa yang membuat dosa itulah yang membuat manusia hidup di dalam kegelapan. Dosa itulah yang membuat manusia terpisah daripada Tuhan. Dan dosa itulah yang membuat manusia mengalami berbagai macam
persoalan di dalam kehidupan mereka. Dan manusia telah berada di dalam kegelapan. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Manusia tidak bisa melepaskan diri mereka sendiri. Namun di sini Tuhan telah memanggil saya dan saudara untuk bersinar bagi dunia. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Apakah semua sudah dapat? 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Firman Tuhan katakan, kamu adalah siapa? Saya dan saudara adalah terang dunia yang menerangi kegelapan. Allah telah memanggil kita menjadi terang di dunia ini yang gelap. Tuhan memanggil saya dan saudara menjadi orang yang memancarkan terang Allah, memberi sinar kepada orang lain, menjadi terang bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain yang memberitakan Injil kasih karunia Allah itu. Dan Tuhan telah memanggil saya dan saudara agar benar-benar menjadi pemuda-pemudi yang dapat memberi cahaya kepada orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Bukan orang lain yang tidak mengenal Tuhan yang memberi kita terang. Namun Tuhan memanggil saya dan saudara agar kita bisa hidup berbeda dari orang lain. Amin. Tuhan memanggil saya dan saudara agar kita hidup berbeda dari dunia. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan telah memanggil saya dan saudara untuk menjadi terang bagi orang lain. Dan dari firman Tuhan hari ini, di mana Tuhan telah menjadikan kita sebagai umat pilihannya, Tuhan telah memberi kita perjanjiannya yang harus kita taati sampai akhir hidup kita. Dan setiap hari kita juga selalu berdiam diri di hadapan Tuhan. Setiap hari kita selalu memiliki komitmen untuk selalu datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau agar kita benar-benar menjadi orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang berbeda dari orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Dari firman Tuhan hari ini, Tuhan memanggil kita, memanggil saya dan saudara untuk menjadi cahaya yang bersinar di tengah kegelapan. Dengan memenuhi panggilan Tuhan sebagai cahaya di dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia menjadi terang bagi saya dan saudara sehingga kita bisa hidup di dalam Kristus. Demikian juga kita menjadi terang bagi orang lain. Juga orang lain bisa hidup di dalam Kristus. Amin. Dan dengan iman dan pengharapan kita dapat menjadi pelita yang tidak pernah padam dan tidak goyah dalam keadaan apapun. Menjadi pelita yang tetap menyala sampai akhir. Menjadi orang yang tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan dengan iman dan pengharapan kita sampai akhir. Di dalam persoalan, di dalam hal-hal yang membuat kita goyah, tetap pertahankan iman kita, tetap mempertahankan pelita kita agar tetap menyala sampai akhir, sampai Tuhan datang kembali. Dan juga menjadi pemuda-pemudi yang menyebarkan, memberitakan kasih Allah kepada orang lain di tengah dunia ini. Karena tadi firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah siapa? Terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Katakan kepada temanmu di samping, kamu adalah terang dunia. Menjadi terang yang menerangi orang lain. Menjadi terang yang membawa cahaya Kristus, kasih Kristus, memberitakan Injil kasih Allah itu kepada orang lain, agar banyak orang juga dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Sekian dari firman Tuhan malam hari ini, kita akan berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai terang Kristus di tengah dunia yang gelap ini. Dan terima kasih ya Tuhan, ajar kami agar hari-hari hidup kami, bahkan sampai akhir hidup kami tetap menjaga pelita kami agar tetap menyala. Bahkan dalam hal apapun kami tetap berdiri teguh, kokoh kuat di dalam iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Dan sampai akhir kami menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sampai akhir kami menjadi orang yang tetap bertahan di dalam setiap pencobaan yang kami alami. Dan kami percaya Tuhan bahwa sampai akhir juga Tuhan menyertai hidup kami. Dan ajar kami ya Tuhan agar kami tetap melakukan firman, tetap berpegang teguh pada Injil. Dan terus berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.